Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Dava Ramadan, siswa dari PPKD Jakarta Selatan, Angkatan 2 tahun 2026, dengan jurusan Data Analis. Di kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil dari pertemuan keempat, yaitu memvalidasi data, dengan judul pentingnya validasi data untuk memastikan keakuratan, kelengkapan, dan konsistensi data sebelum digunakan, dengan instruktur Pak Kusuma Ade. Untuk tugas yang pertama yaitu pemeriksaan kualitas data. Di sini saya mendapatkan dataset penggajian karyawan yang berisi ID slip, periode, ID karyawan, nama karyawan, gaji pokok, tunjangan transport, tunjangan makan, lembur, potongan BPJS, potongan PPh 21, gaji bersih, tanggal transfer, dan status transfer. Oke, untuk yang ID slip, saya mencari duplikasi datanya dengan cara di-blok semua datanya yang di ID slip, selanjutnya ke home, selanjutnya conditional and formatting, highlight call rules, selanjutnya duplicate values. Setelah itu akan mendapatkan hasil seperti ini. Untuk yang periode, saya menggunakan Power Query. Caranya ke data, get data, selanjutnya from other source, dan from table. Di periode ini saya melihat filternya, yaitu ada dua. Yang satu Juninya huruf depannya itu kecil, yang satu huruf depannya kapital, seperti ini. Hal yang sama saya lakukan untuk ID karyawan, nama karyawan, status dan status transfer. Selanjutnya untuk kolom lembur, kolom ini saya mencarinya dengan menggunakan fitur auto filter yang ada di Excel, dengan melihat apakah ada data kosong, dan di sini ada data kosong, dan seperti ini. Hal yang sama juga saya lakukan untuk potongan PPh 21, gaji bersih, dan tanggal transfer. Selanjutnya untuk kolom potongan BPJS, yaitu di sini ada outliernya. Untuk tugas yang kedua yaitu evaluasi kecukupan data. Di sini dataset saya terdiri dari 105 baris dan 13 atribut yang mencakup informasi penting terkait penggajian karyawan. Dengan jumlah data dan atribut tersebut, dataset dinilai cukup karena telah mampu memenuhi kebutuhan analisis dasar. Yang kedua, dataset memiliki variasi atribut yang cukup lengkap, meliputi ID slip, periode, ID karyawan, nama karyawan, gaji pokok, tunjangan transport, tunjangan makan, lembur, potongan BPJS, potongan PPh 21, gaji bersih, terus tanggal transfer dan status transfer.
Variasi atribut tersebut sudah mewakili informasi utama dalam proses penggajian sehingga memungkinkan dilakukannya berbagai analisis. Yang ketiga yaitu dataset menggunakan kombinasi beberapa tipe data yaitu teks, numerik, dan tanggal. Sehingga dataset mampu mempresentasikan identitas karyawan. Secara keseluruhan, representasi data dinilai cukup meskipun masih ditemukan beberapa ketidakkonsistenan data dan missing value yang perlu ditangani melalui proses pembersihan data sebelum analisis lebih lanjut dilakukan. Selanjutnya itu tugas 3, data cleaning atau perbaikan data. Di data saya yaitu yang pertama ada ID slip. Di ID slip saya memiliki masalah duplikat data. Tindakan yang saya lakukan yaitu menghapusnya dengan cara mendelete data yang sudah saya tandai ini. Selanjutnya yaitu ada data lembur. Di sini saya memiliki masalah yaitu missing value. Seperti ini. Tindakan yang saya lakukan yaitu mengimputasi datanya dengan cara mencari nilai mediannya. Hal yang sama juga saya lakukan untuk potongan PPh 21. Selanjutnya ada data gaji bersih. Di sini ada data yang numbering, ada yang juga data yang teks. Di sini saya memperbaikinya dengan cara fit to replace. Selanjutnya yaitu tanggal transfer. Di sini ada 2 format penulisannya, yaitu yang pertama memakai strip, yang kedua itu memakai garis miring. Tindakan yang saya lakukan yaitu memperbaikinya dengan cara format date seperti ini, dan saya memilihnya yang ini. Selanjutnya ada data potongan BPJS. Di data potongan BPJS ini saya memiliki outlier. Data outliernya yaitu minus 222.000. Tindakan yang saya lakukan yaitu mengimputasinya dengan cara interquartile dengan mencari nilai mediannya, dan didapatkan nilai mediannya yaitu 336.000. Selanjutnya ada data nama karyawan. Di nama karyawan ini saya memperbaikinya lewat get data from search from table range. Saya memperbaikinya melalui Power Query Editor. Di sini terlihat datanya ada yang huruf depannya huruf kecil dan huruf depannya huruf besar. Di sini saya menggantinya dengan cara transform, selanjutnya format, dan yang saya pilih yaitu capitalize each word. Selanjutnya saya ada data ID karyawan. Di data ID karyawan ini juga sama, ada data yang menggunakan huruf kapital semua, ada data yang menggunakan huruf kecil semua. Hal yang saya lakukan yaitu mengganti formatnya dengan cara format
dan uppercase. Selanjutnya ada data periode. Di sini data periode juga sama, ada yang huruf depannya kecil dan huruf depannya besar. Hal yang saya lakukan yaitu mengeblok semua datanya dan mengganti formatnya menggunakan capitalize each word. Hal yang sama juga saya lakukan untuk status transfer dengan cara mengganti datanya dengan format capitalize each word. Oke. Selanjutnya tugas 4, rekomendasi validasi data. Yang pertama yaitu pada proses pengecekan data, saya menemukan adanya data duplikat. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi pada proses input agar setiap transaksi hanya tercatat satu kali, sehingga kualitas data tetap terjaga. Selanjutnya, saya juga menemukan missing value pada kolom lembur dan potongan PPH 21. Seperti ini. Nilai yang hilang dapat ditangani dengan metode imputasi menggunakan median serta memastikan data wajib terisi sebelum disimpan. Selanjutnya, saya menemukan beberapa kolom seperti gaji bersih, tanggal transfer, nama karyawan, ID karyawan, periode, dan status transfer memiliki format yang tidak konsisten. Solusinya adalah melakukan standarisasi format data dan menerapkan validasi pada saat proses input. Selanjutnya, terdapat outlier pada kolom potongan BPJS. Seperti ini. Nilai tersebut perlu diverifikasi terlebih dahulu dan jika terbukti merupakan kesalahan input, dapat diperbaiki menggunakan metode interquartile range atau imputasi median. Secara keseluruhan, dataset memiliki 105 baris data dan 13 atribut yang sudah cukup untuk dilakukan analisis. Setelah melalui proses data cleaning, dataset dinilai siap digunakan untuk analisis lebih lanjut dengan tetap menerapkan validasi agar kualitas data tetap terjaga. Sekian dari pemaparan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.